pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunnisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on channel Newspoint. Mahasiswa Universitas Brawijaya dari Departemen Arsitektur terlibat dalam pembenahan Kampung Wisata Gubuk Laka, terutama pada area Kampung Kuno. Selama 3 hari, para mahasiswa dan warga memasang instalasi dari bambu untuk mempercantik area Kampung Kuno. Penataan desa wisata Gubuk Laka, terutama pada area Kampung Kuna, melibatkan mahasiswa arsitektur UB. Dosen arsitektur Dr. Emma Yunita Titisari menjelaskan, para mahasiswa terlibat dalam mendesain melalui gambar dan maket untuk menata kawasan tersebut. Selanjutnya bersama warga, para mahasiswa terlibat dalam instalasi bambu pada beberapa kawasan Kampung Kuna. Pilihan material bambu digunakan sebagai material lokal yang mudah didapat dan memiliki nilai seni yang bagus sesuai dengan kondisi desa Gubuk Laka. Dalam 3 hari ini, yaitu mulai hari Jumat tanggal 28 Januari hingga 30 Januari, mahasiswa mengerjakan 5 karya instalasi dari bambu. Jadi mereka di hari pertama menyusun konsepnya setelah mereka mendapatkan materi tentang bambu. Kemudian di hari kedua dan ketiga mereka mengerjakan seni instalasi tersebut dibantu oleh masyarakat lokal. Jadi dalam kegiatan ini mereka sekaligus berbaur, bersosialisasi dengan masyarakat sambil berupaya untuk menyampaikan ide-idenya dan merealisasikan ide-ide yang sudah mereka susun dalam bentuk gambar 2 dimensi dan maket sederhana 3 dimensi. Mereka mendapatkan banyak hal dari kegiatan ini, terutama terkait material bambunya. Kemudian yang kedua, bagaimana berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang sangat berbeda dengan mereka. Kemudian juga bagaimana mengkomunikasikan ide-ide mereka ke para tukang yang notabene lebih mahir atau lebih memiliki keterampilan di lapangan daripada mereka, sehingga mereka juga sekaligus belajar kepada para tukang itu tentang bagaimana merajut atau merangkai bambu menjadi satu. Perkuliahan hybrid di lingkungan Universitas Brawijaya yang akan berlangsung Senin pekan depan disambut oleh Fakultas MIPA UB dengan menyiapkan 30 ruang kelas dengan 3 tipe yang berbeda. Wakil Dekan Bidang Akademik Nurjana PhD menjelaskan, prinsip utamanya adalah memberikan ruang yang nyaman bagi dosen untuk mengajar, sehingga pihaknya menyiapkan ruang dengan dukungan peralatan yang memadai. Agar dapat interaktif, ruang kelas juga dilengkapi dengan mic clip-on dan kamera motion, sehingga dosen dapat mengajar sambil duduk dan berdiri, serta menulis penjelasan di papan tulis selain materi PowerPoint yang sudah tersedia di layar. Mengakomodir kenyamanan dosen sebenarnya. Jadi kalau kita mau kelas yang canggih, dosennya ternyata bingung memakainya kan juga eman-eman gitu ya. Nah, untuk 10 kelas pertama tipe A ini dilengkapi dengan monitor, papan tulis, kemudian mikrofon, laptop ada di kelas. Jadi dosen tuh betul-betul tinggal datang saja. Zoom link sudah disediakan, tinggal klik jalan. Kalau beliau berkenan untuk membawa laptop, laptopnya bisa dikonekkan ke Zoom untuk slideshow PPT. Dan ini sudah kami uji coba Mas Sidik minggu lalu selama 2 hari berturut-turut, dan itu lebih dari separuh dosen yang sudah mencoba kelas hybrid. Karena kami di MIPA ini memang banyak tipikal kelasnya yang interaktif nih. Misalnya saya di statistika ini butuh untuk menurunkan rumus. Jadi saya nggak serba suka untuk menggunakan PowerPoint penuh, kami butuh papan tulis. Nah, sehingga di kelas hybrid ini memfasilitasi kita nulis di papan, mahasiswanya bisa melihat, kemudian baik yang daring maupun yang luring sama-sama mendapatkan ini yang sama. Kalau dari sisi persiapan materi, kami tetap memakai platform online
saat ini sedang proses migrasi dari Google Classroom ke VLM. Jadi kami sudah ada 4 periode pelatihan VLM untuk dosen, pelan-pelan dari Google Classroom ke platform VLM untuk penyediaan materi, ujian, dan lain sebagainya. Itunya masih tetap sih, hanya cara delivering materi kuliahnya ini tidak lagi duduk gitu ya, kemudian menghadapi laptop, tapi kita sudah mulai interaktif, dosen dibekali mikrofon, bisa jalan-jalan, bisa nulis, karena kamera yang kami gunakan juga motion, jadi pergerakan dosen ini akan tertangkap oleh Tingginya intensitas hujan yang sering menyebabkan banjir, menurut peneliti Sungai FPIK UB, Dr. Sri Sudaryanti, dapat diantisipasi dengan partisipasi setiap warga. Salah satu caranya dengan menanam pohon di rumah dan lingkungan sekitar. Mana kondisi sungai-sungai kita? Ya, alhamdulillah saya riset sungai mulai tahun 1990. Dan ya prihatin sekali, ternyata kondisinya memprihatinkan. Jadi semakin banyak sungai yang kondisinya ya perlu intervensi dari kita untuk segera menangani, kerjasama kita bersama untuk mengembalikan ya, artinya supaya kerusakannya tidak makin parah. Jadi itu kondisi kita, sungai-sungai kita kondisinya makin tahun makin memprihatinkan. Itu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya tidak usah muluk-muluk kok ya. Tadi kan saya katakan bahwa hewan tadi membantu kita untuk memonitor keadaan lingkungan, daratan dan perairan. Di rumah saja ya dibiasakan ada tanaman, ya menanam tanaman. Jadi jangan meminta orang lain menanam tapi rumah kita tidak ada tanaman. Nah itu di rumah itu kalau semua keluarga menanam ya, artinya menjalankan amanat yang diberikan Allah kepada kita, memenuhi hak tanaman untuk tumbuh, itu kan bukan hanya menghasilkan oksigen, tapi kemudian akar tanaman itu kan menyerap air hujan, jadi untuk menyimpan cadangan air tanah. Itu kalau semua keluarga seperti itu kan Masya Allah itu solusinya. Solusi yang sederhana, di rumah masing-masing, hobi tanaman, hobi menanam. PSDK UB Kediri menyiapkan 12 ruang kelas untuk perkuliahan hybrid yang akan dimulai pada tanggal 7 Februari mendatang. Koordinator perkuliahan hybrid UB Kediri, Aswin Rizal, menjelaskan 12 ruang tersebut saat ini sudah siap 90% untuk perkuliahan hybrid. Lebih dari cukup untuk menampung mahasiswa tersebut. Kurang lebih nanti yang akan masuk kalau 25 sekitar 12 atau 13 mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Untuk di dalam kelas nanti yang sudah disiapkan adalah LED monitor, kemudian kamera, dan juga nanti mikrofon wireless. Jadi clip-on seperti itu, wireless, tapi digunakan untuk perkuliahan secara daringnya. Untuk yang luringnya seperti biasa, ada monitor, nanti juga terhubung dengan yang secara online yang di rumah, gitu. Oke. Lalu apakah dari PSDU Kediri itu juga menyiapkan tim teknis gitu ya, tim teknis entah itu yang berkaitan dengan jaringan internet atau kesiapan alat-alat audio, misalnya untuk berjaga-jaga apabila tiba-tiba ya jaringan atau alat itu misalnya mic-nya atau apanya itu tidak bisa digunakan. Apakah ada tim teknis yang di standby-kan lah istilahnya? Untuk tim teknis sementara ini kita masih belum ada. Cuma tim teknis kalau untuk itu ada saya maksudnya Pak. Seperti itu. Jadi untuk menangani teknis seperti itu untuk jaringan dan juga
audio juga nanti akan di-handle. Epidemiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Holipa mengatakan Indonesia telah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Hal ini ditinjau dari kurva positivity rate yang terus mengalami peningkatan. Jadi memang kalau misalnya melihat kurva dari peningkatan dari positivity rate di Indonesia itu memang dia sudah menunjukkan memasuki gelombang ketiga. Jadi untuk yang dikatakan peningkatan itu kita tidak lihat misalnya tunggu sampai berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu pasien yang positif aktif kayak gitu ya, pasien aktif itu tidak seperti itu, tapi ketika dia ada peningkatan dari positivity rate yang ada di masyarakat itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang sudah ada peningkatan gelombang. Untuk yang harus diantisipasi ya kita sudah tahu semua ya Mbak ya. Jadi ketika ada peningkatan kasus ya memang kita pertama ya mitigasi kita tingkatkan kayak gitu ya. Jadi kayak pencegahan gitu ya. Tetap masyarakat harus diingatkan kembali untuk menghindari dari penyebaran dari virus COVID. Semuanya juga sudah tahu, ada ya memakai masker, menjaga jarak, social distancing, dan juga apabila tidak ada keperluan juga tidak perlu. Lalu yang kedua mungkin peninjauan kembali, ini kayaknya sudah sih kalau peninjauan kembali dari pertemuan tatap muka ya dari anak-anak sekolah itu yang awalnya sudah full 100%, sekarang sudah mulai dikurangi. Jadi kalau misalnya bisa lebih dikurangi lagi itu lebih baik. Terus untuk sekarang juga beberapa universitas itu juga sudah mulai masuk mahasiswanya, nah itu juga harus mulai penguatan ya dari tracing kalau misalnya ada mahasiswa yang terkena bagaimana, terus bagaimana kalau misalnya ada yang positif itu juga harus dipikirkan. Yang berikutnya yaitu ya tentu Vaskes ya, fasilitas kesehatan itu harus dikuatkan. Jadi mulai dari sekarang jangan nunggu kasusnya tinggi dulu baru bingung. Jadi dari sekarang fasilitas kesehatan yang ada sudah harus mulai disiapkan. Jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur terus mengalami peningkatan, khususnya di Kota Malang dan Surabaya yang menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di provinsi tersebut. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, per 3 Februari 2020, Kota Surabaya menempati posisi pertama dengan penambahan kasus harian sebanyak 255 kasus dan Kota Malang menempati posisi di bawahnya dengan penambahan 109 kasus. Dari segi penduduk itu kan juga memang Surabaya dan Malang termasuk dengan angka penduduk yang tinggi. Otomatis ketika penduduknya banyak, ya chance untuk dia positif juga tentunya lebih banyak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Malang dan Surabaya itu merupakan daerah metropolitan ya, yang daerah kota besar, termasuk kota besar. Tidak bisa dipungkiri ketika di kota besar banyak sekali fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas umum yang banyak juga, apalagi Malang juga tempat wisata. Nah ini tentunya tidak bisa kita hindarkan pertemuan banyak orang ya di tempat tersebut, sehingga memang sudah lumrah ketika banyak orang berkumpul pastinya juga akan terjadi peningkatan kasus COVID. Harus semua waspada walaupun memang Omikron ini gejalanya memang tidak seberat Delta, tapi tetap kita harus tingkatkan protokol kesehatan ya,
yang sudah mulai mengendor. Nah, ini untuk kebaikan bersama. Jangan sampai pilunya Delta kemarin itu yang kita harus susah mencari rumah sakit, susah mencari oksigen, susah mencari perawatan, obat dan sebagainya itu terulang. Kalau misalnya ada yang bergejala di sekitar kita, awasi, terus ya kita harus saling support ya satu sama lain. Memimpin lembaga mahasiswa harus siap dengan kondisi enak dan tidak enak. Hal tersebut disampaikan oleh Kadifan saat melepas jabatan sebagai Presiden EKM UB Kediri. Kepada pengurus baru, Kadifan meminta agar para aktivis di UB Kediri tahan banting dengan siap dalam kondisi apapun. Menurutnya, sejak memilih sebagai pengurus lembaga mahasiswa, maka mereka harus siap untuk membagi waktu, tenaga, dan pikiran agar kegiatan akademik dapat berjalan dengan kegiatan mahasiswa. Momen pelantikan ini saya rasa dalam momen yang sangat sakral, momen yang sangat suci, momen di mana ini adalah sebagai reminder kepada kita semua yang memang kita kehilangan semangat. Dan saya yakini Prof dan teman-teman semuanya, bahwasanya dalam momen amanah 70% itu adalah tidak enaknya. Atau bahkan saya yakin 75% itu nggak enak. Tapi saya yakin 25% itu yang enak doang. Tapi ketika kita sudah pulang dari jabatan, itu akan berkali lipat. Dan saya meyakini itu hari ini. Begitu pula Prof, saya juga meminta dukungan dengan rasa terima kasih saya ke jenengan dan juga seluruh staf kemahasiswaan, akademik dan keuangan. Hari ini saya juga diamani kembali di tahun 2022 ini di Menko Pergerakan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan saya berharap nantinya ketika saya berlabuh di Malang serta Pascen, kami berdua juga masih mendapat dukungan dari teman-teman semuanya. Dan harapan saya kepada seluruh ketua lembaga, baik dari Presiden, kemudian ketua DPKM, ketua DPKM, bisa membantu amanah yang sebaik-baiknya. Bisa menjadi refleksi apa yang kita evaluasi di tahun kami. Di tahun saya, di EKM, kemudian di tahun Mas Cen, di PKM, tahun Mas Ulum, di PKM, itu bisa menjadi bahan refleksi. Dan saya berharap ketika nanti teman-teman di dalam perjalanan, pasti juga akan mengalami kelelahan, frustasi semangat pasti. Tapi yang saya yakini bagaimana teman-teman bisa menunjukkan kembali ketika teman-teman kehilangan semangat. Itu nggak boleh. Nggak boleh ternyata teman-teman lain. Cukup itu teman-teman sendiri yang Gaung gerakan 1.500 proposal PKM Universitas Brawijaya bergema hingga kampus UB Kediri. Tidak mau ketinggalan, para mahasiswa UB Kediri antusias untuk ikut mengirim proposal PKM tersebut. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PSDKU UB Kediri, Profesor Dr. Insinyur Pugu Surjowardoyo menjelaskan, saat ini sudah 20 proposal yang dikirim dari para mahasiswa UB Kediri untuk mengikuti program PKM. Sementara ini itu sudah mengirim 20 proposal, ya. Ini sudah ada semacam peningkatan. Jadi pada saat dipegang oleh EKM yang terdahulu, ya, periode terdahulu, ini prestasi mahasiswa PSDKU mulai meningkat dan akan dilanjutkan oleh periode yang akan datang. Itu prestasi ini harus. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.